Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ada sebuah motor, yaitu Honda Beat ya teman-teman. Tapi berbeda dari Honda Beat yang pada zaman sekarang itu sudah menggunakan sistem injeksi, tetapi di Beat ini nih belum menggunakan sistem injeksi, tetapi masih menggunakan sistem karburator ya. Jadi seperti apa kondisi motornya nanti bakalan saya bahas dari segala segi. Buat kalian yang belum subscribe channel saya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya agar saya semangat membuat konten-konten menarik berikutnya seputar review-review motor ini ya teman-teman. Nah, kita langsung aja bahas ke bagian speedometernya sendiri di sini. Lalu di bagian speedometernya sendiri di sini, ini ya indikatornya hampir sama dari setiap motor, dimana di sini itu ada indikator kecepatan, ada indikator bensin, lampu jarak jauh, dan juga rating. Untuk tombol-tombolnya juga letak-letaknya sama ya teman-teman. Nah, dimana di sini ini ada lampu tembak jarak jauh dan jarak dekat, ada ratingnya di sini, ada klaksennya di sini, dan juga ada lampu kota dan lain-lain ini bagian sini, dan juga starter ya teman-teman, starter elektrik ataupun ya bukan starter, ini starter elektrik yang menggunakan aki ya. Untuk di bagian dashboardnya sini kurang lebih ya cukup dalam ya teman-teman. Mungkin untuk menaruh handphone kalian ini juga aman ketika kalian bawa kemana-mana, ini aman ya teman-teman. Atau juga kalian ingin meletakkan ya minuman ya seperti teh gelas dan lain-lain, di sini juga nggak bakalan tumpah ya. Nah, untuk di sini juga kedalamannya juga sama ya, sama seperti yang di bagian kiri. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, dalam dan juga aman ketika kalian menaruh sesuatu di bagian sini ya. Nah, ini potret yang merekornya ya teman-teman. Nah, kita lanjut aja ke bagian ini ya. Untuk di bagian sini ini enggak ada lampunya ya teman-teman, ini pure tebeng ataupun bodi ya, bodi kepala di sini di bagian sini, dan juga di sini ada logo Hondanya ya. Untuk lampunya sendiri, lampunya ini di bagian sini ya, di bagian bawah ya, ciri khas banget dari Beat ya, lampunya itu di sini ya. Untuk desainnya juga cukup menarik ya teman-teman. Nah, ini tapi enggak sampai ujung bagian sini ya, ini cukup seperempat sini aja ya teman-teman. Nah, ini seperempat sini aja. Dan untuk lampunya sendiri ini masih menggunakan bohlam, jadi cukup banget ya untuk menerangi perjalanan malam hari kalian ketika yang nggak ada cahaya di pinggiran jalan ya. Tapi untuk zaman sekarang ya masa nggak ada lampu-lampu jalan ya teman-teman, itu nggak mungkin sekali ya. Nah, kita bahas aja ke bagian sini ya. Untuk di bagian pengereman depan ini menggunakan sistem cakram ya teman-teman. Jadi sistem cakram ini ya seperti ini kurang lebih bentukannya ya. Dan juga velgnya juga sama seperti Jupiter NX yang kemarin saya review itu, yaitu menggunakan palang ya teman-teman, bukan ruji ya. Nah, rata-rata kalau ori bagian cakramnya ini menggunakan produk atau merek dari Nissan ya teman-teman. Kalau orinya ya biasanya itu ya, saya sering lihat yang orinya Nissan. Untuk di bagian sini ya, untuk di bagian bodinya atau tempat pijakan kakinya ini enggak ada seperti ya apa step gitu ya teman-teman, namanya step kalau di daerah saya ya. Mungkin kalau di daerah kalian itu berbeda ya teman-teman, tapi kalau di daerah saya itu namanya step ya. Yang step biasanya itu di bagian sini ya teman-teman. Nah, di bagian sini ya, tetapi ini ada sebuah pijakan kaki ya. Menurut saya untuk berkendara ya lebih nyaman pakai Beat EV ini ketika kalian dibonceng ya, karena kaki kalian bisa selonjor ataupun lurus sampai ke bagian mentok depan sini. Nah, untuk di bagian CVT nya ya, ini CVT nya itu terpisah dari box udaranya, box filternya ya, dimana di atasnya itu biasanya itu ada CVT, tetapi di Beat karburator ini belum di sini di bagian sini, melainkan ada di bagian sini ya teman-teman. Untuk CVT nya ya, di CVT untuk pop filternya ini ada di bagian sini, tepat banget di depan
poros rodanya ya teman-teman ya. Mungkin fungsinya ya untuk menghalangi kotoran ketika masuk ke bagian mesinnya atau pengapiannya ya, jadi ya nggak bakalan kotor di bagian pengapiannya gitu. Nah, untuk shocknya sendiri ya rata-rata sama teman-teman, antara motor beat lama maupun beat new itu masih menggunakan sistem monoshock seperti ini ya teman-teman. Apa sih monoshock itu ya? Jadi monoshock ya menurut saya ini sistem yang emang menggunakan satu shock ya teman-teman, enggak dual shock. Tapi ya untuk keempukan atau kenyamanan saat berkendara ketika jalanan berlubang ya enggak jauh berbeda dengan double shock ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih penjelasannya, kalau salah ya mohon dikoreksi. Nah, untuk di bagian sininya ini menggunakan sistem tromol ya rata-rata emang begini teman-teman, di depan cakram, nah di belakang tromol. Tetapi untuk motor-motor zaman dahulu di 2022 itu dari zaman dahulu bukan zaman sekarang ya, zaman dahulu di 2000-an itu depan tromol belakang tromol rata-rata ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk di bagian velgnya juga sama, ini menggunakan palang, jadi ya terlihat lebih bagus. Untuk ukuran palangnya itu ring 14 ya teman-teman. Nah, untuk di bagian lampu belakang kurang lebih seperti ini, dimana di bagian ratingnya ini menggunakan kaca atau ya kayak gini, nggak di spotlight ya teman-teman, berwarna bening ya. Mungkin tujuannya agar ketika kita rating kiri dan ke kanan itu terlihat lebih jelas ke depannya, jadi nggak ada motor yang salah paham ketika kita akan berbelok ya. Mungkin ya cuman ibu-ibu aja yang ibu-ibu gaming biasanya itu rating ke kiri beloknya itu ke kanan, jadi rada ngebug. Oke, kita lanjut aja ke bagian knalpotnya di sini ya. Untuk knalpotnya sendiri ya ini masih ori standar, nggak diapa-apain, cuman di bagian penutupnya atau tebengnya ini sudah dilepas ya teman-teman, ataupun sudah rusak ya, kurang paham juga saya. Di bagian sininya sendiri, di bagian filter udaranya atau filternya ini ya desainnya seperti ini ya, ada efek seperti baling-baling gitu, tapi ini nggak berputar ya teman-teman saat kita berjalan atau kita berkendara, itu nggak berputar untuk baling-balingnya ya. Jadi menurut saya ya cuman desain aja ya agar terlihat lebih bagus. Oke, mungkin segini aja untuk konten review motor kali ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.